Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Nanti tertidur. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadail wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurna sudah. Assalamualaikum a'izza hudurun al-kiram. Kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama yang membawa saya kemari. Siapa dia, siapa beliau? Yaitu adalah nenek. Masya Allah. Di mana nenek? Enggak, ada nenek yang undang saya tadi. Di mana neneknya? Di luar. Mudah-mudahan beliau insya Allah banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelarnya. Karena beliau lah yang membawa saya kemari. Lalu kemudian yang terhormat, yaitu adalah MC kita, bapak saya, yang saya menganggap beliau seperti ayah saya. Maka setiap saya jumpa sama beliau, saya memanggil beliau dengan gelar apa? Siapa beliau? Yaitu adalah yang bernama Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram. Lupa pula namanya. Siapa namanya? Ustaz Basim. Beliau bukan antum. Bapak Binyamin Basim. Bapak Binyamin, Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian Bapak Eko, Masya Allah. Lalu kemudian Bapak DPRD. Lalu kemudian Bapak Zamzam. Lalu kemudian Bapak Polisi, Bapak TNI. Yang ketua DKM, ketua kantor yang berkepala ataupun tidak berkepala. Mudah-mudahan semua insya Allah yang hadir di acara ini insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin Bapak Ibu, saya tidak akan duduk di sini karena kalau saya duduk di sini nanti kegantengan saya tidak dilihat oleh ibu. Lalu kemudian sengaja saya tidak duduk di sini karena saya tahu yang ada di sini yaitu adalah bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang itu adalah ada alim ulama, ada ustaz, ada orang-orang yang terhormat. Maka saya angkat jari tangan saya ini yang sebelum ini, saya minta maaf, saya akan berdiri saja supaya agar lumayan ibu-ibu bisa melihat orang ganteng. Tadi pas saya datang ke acara ini, saya sengaja tidak pakai jubah langsung. Sampai Masya Allah, tabarakallah, banyak polisi di sana di luar. Ketika saya datang dari sana, dari luar, saya datang dari Garut. Selesai acara jam 11 malam. Dari Garut langsung kembali. Pas saya datang di sini, hampir saya mau diusir sama security. Beliau tak tahu yang di dalam mobil yang itu adalah ustaz. Bukan salahnya beliau, karena saya juga pakai jeans hitam, kaos hitam, kacamata. Ganteng sekali. Maka beliau berani untuk mengusir saya. Bapak mau mana? Saya bilang, saya yang akan isi acara ini. Oh iya Ustaz, silakan Ustaz. Pas saya diarahin ke sana, ternyata semua polisi Masya Allah menghentikan jalan tersebut. Mereka menunggu siapalah yang akan keluar dari mobil ini. Mereka sangka akan keluar yaitu adalah salah satu ustaz yang pakai surban, yang pakai jubahnya ini. Ternyata yang keluar yaitu adalah orang pakai jeans hitam. Lalu semua pada menengok kayak gini. Sampai Bapak Eko saja, beliau itu curiga, ini ustaznya apa supirnya? Lalu saya gantilah pakaian di dalam. Mengapa saya sengaja pakai pakaian jeans? Supaya aman di dalam perjalanan, supaya orang tidak harus tahu iki sopo ini. Saya
suka kayak gini. Yang penting mulia di sisi Allah. Masalah mulia di sisi mata orang lain itu dikuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Masya Allah kita mendengar ngaji tersebut, yaitu adalah tadi yang baca Al-Quran. Masya Allah suaranya luar biasa, dan mudah-mudahan insya Allah dari suara Al-Quran yang tersebut semua yang ada di sini bisa mendapat ketenangan, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Saya akan langsung mulai. Judul pengajian ini yaitu adalah tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan memakmurkan masjid. Sebelum saya menyampaikan judul ceramah ini, minta tolong kepada ketua DKM masjid, banner ini setelah selesai acara ini, banner ini kalau bisa diselamatkan. Mengapa saya berkata gitu? Karena saya takut foto saya nanti diduduki. Takutlah saya, kasihan orang ganteng lalu diduduki lah sama Upin Ipin, lalu dikuntuti pula. Saya tidak mau. Saya lebih suka ada banner, tidak harus ada foto saya. Yang penting ada temanya. Tapi Masya Allah, terima kasih banyak nuhun atas banner tersebut. Mudah-mudahan Allah balas insya Allah. Bolehlah saya akan mulai acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Naiklah suaranya. Allah bisa. Belum mulai Pak. Sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa ya Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Allah, enggak harus. Engkau bukan TNI juga. Pelan-pelan. Innama ya'muru Tidak ada di dunia ini yang sama seperti saya. Cuma hanya ada saya. Bagi yang mau sama saya boleh kan? Tapi jangan nenek-nenek, yang masih muda saja. Innama ya'muru masajid Allah. Nih, dengarin baik-baik. Mendirikan masjid, yaitu adalah bukan cuma hanya pembangunan yang gagah, yang mewah, enggak. Yang artinya makmurkanlah masjid, yaitu adalah bikinlah lomba-lomba hafalan Al-Quran, bikinlah lomba-lomba azan, sehingga Upin Ipin anak-anak kita itu latihan untuk azan. Mengapa kalau di Makkah, di Madinah, kalau kita mendengar suara azan, langsung muncul perasaan di hati, rasa ketenangan, kebahagiaan. Mengapa? Sedangkan azan di Madinah sama azan di Indonesia itu sama, tapi di sini maaf, agak kurang, tidak dapat khusyuk, tidak dapat ketenangan. Mengapa? Karena kalau di Madinah suara imam, suara muazzin dan mikrofonnya itu Masya Allah merdu sekali. Saking merdunya, orang kalau dengar azannya Masjid
la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau di Indonesia azannya kayak gini, azannya kayak gini. Ayat salat. Saya tidak mengejek, enggak. Yang terjadi ini kisah nyata atau tidak? Itulah minta tolong. Siapapun yang mau menjadi imam ataupun masjid, suaranya harus merdu. Supaya apa? Supaya kami dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Salah satu cara supaya kita itu bisa khusyuk dalam sholat, suara imam itu harus merdu dan harus bacaannya jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kalau mau baca surat Al-Fatihah dalam tafsir, yaitu adalah bacalah pelan-pelan, satu persatu. Mengapa? Karena disitulah kami berdialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bapak berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah apa? Hamadani abdi, dialah bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi. Kita berdialog. Tapi yang terjadi bukan kayak gini. Yang terjadilah kayak gini. Ini lihat. Tapi minta tolong, jangan tersinggung. Allahu Akbar. Takbirnya bagus. Tapi setelah takbir, Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu bukan sholat, itu mainan. Ditambah lagi setelah Fatihah, itu bukan sholat. Nabi pernah tegur salah satu orang hampir 3 kali. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah engkau, ulangi sholatmu itu karena tidak ada tumakninah. Sholat yang tidak ada tumakninah tidak terhitung sebagai sholat. Jangan menipu diri sendiri. Jangan menganggap bahwa inilah amalan yang akan diterima oleh Allah. Tidak, sama sekali tidak. Mengapa? Karena Nabi saja kalau sholat, Nabi sholatnya tidak gini. Nabi itu sholatnya seolah-olah berdialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Coba kalau suara imamnya kayak gini, apakah Bapak tidak akan bisa khusyuk? Pasti khusyuk. Tapi akan ada juga yang akan nangis. Entah nangisnya karena khusyuk, entah nangisnya karena lama ayatnya. Entah tolonglah. Yang namanya mendirikan masjid, maaf, bukan cuma hanya pembangunan, Pak. Itu salah pemahaman. Memakmurkan masjid, bikinlah lomba-lomba adzan, bikinlah lomba-lomba menghafal Al-Quran. Mengapa saya menegaskan di situ? Kalau anak upin-ipin kayak gini, mereka itu tidak diisi otaknya dengan hafalan Al-Quran, maka otomatis otaknya ini akan terisi dengan lagu-lagu TikTok. Dan saya bisa buktikan sekarang bahwa rata-rata jemaah ini hafal lagu TikTok dibanding hafal dengan surat-surat Al-Quran. Coba ini ada upin-ipin. Yuk kita kerjasama. Yuk dengan satu suara. Terpesona. Bukti Pak. Coba lagu yang kedua. Kita bikin romantis terus. Kalau tidak terisi otaknya dengan hafalan Quran, akan terisi dengan lagu-lagu TikTok. Dan siapa
ditanya oleh Allah. Jangan disangka pendidikan anak yang itu adalah cuma hanya uang, makan, sekolah. Enggak. Pendidikan yang paling terbaik itu adalah ketika bapak ibu mempunyai waktu khusus untuk anaknya. Itulah yang namanya pendidikan masjid. Ya'muru masajid Allah. Dirikanlah masjid ini dengan apa? Dengan lomba-lomba. Dengan apa? Dengan program. Dengan apa? Dengan kasihlah hadiah-hadiah kepada anak-anak supaya mereka semangat untuk mendatangi masjid ini. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan mengajarkan jemaah, tapi saya datang ke sini untuk saling mengingati. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Salat yang tidak ada tumaninahnya, yang modalnya cuma kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu bukan salat. Berhentilah. Berhenti. Nabi menegur 3 kali, baliklah sholat, balik lagi. Nih lihat, bagaimana tidak berdiri, tidak serentak suara takbir dengan gerak. Salah. Kita kalau sholat kayak gini, sholat kita kalau kayak gini, Pak, makmum itu akan mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, kira-kira salahnya makmum apa salahnya imam? Imam, bukan salah makmum. Dan siapa yang mendahului imam di dalam Fatihah, di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam salam, maka nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Ama yakhshallaha, dia tidak takutkah nanti an yaj'ala wajhahu wajha an-nar, mukanya menjadi muka keledai. Maka minta tolonglah pelajari bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di dalam kitab Bukhari tertulis bab sifat salat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi kalau salat, beliau bergeraklah dulu baru baca takbir. Macam mana? Kayak gini. Bunyi hadisnya kayak gini. Wa idza qama min ar-ruku'i, bila dia bergerak kabbara, baru baca takbir. Kayak gimana itu contohnya? Kayak gini. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Mau sujud, turunlah dulu. Bukan serentak. Salah. Ulangilah suratmu itu. Turunlah dulu. Wa idza qama minas sujudi, bila dia bangun dari sujud baru kabbara. Bacalah hadisnya itu lalu difahami secara benar. Jangan seenak-enaknya difahami secara tekstual. Salah. Mau sujud, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya duduk juga. Mau bangun dari sujud, jangan serentak suaranya Allah, salah. Bangunlah dulu. Allahu Akbar. Mengapa saya berkata begitu, Pak? Supaya makmum tidak mendahului imam, Pak. Di dalam Al-Fatihah, di dalam mengucapkan ghaib, amin saja, makmum tidak boleh mendahului imam. Harus aminnya serentak dengan suara imam. Coba kita tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keledai. Saya berkata jangan mengaminkan. Ulang lagi sampai lulus. Jangan ketawa, kita lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan makmum mengucapkan amin? Ketika mendengar suara
dan ada kabar gembira dari Nabi. Siapa yang suara aminnya serentak dengan imam, maka man wafaqa ta'minahu ta'minal imam, serentak suara aminnya dengan suara imam, apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ingat, dosanya bukan hutangnya, bukan ribanya, bukan nyogok-menyogoknya, dosanya. Kalau riba, nyogok-menyogok, hutang wajib dilunaskan. Jangan enteng-enteng dengan masalah-masalah kayak gini. Mudah-mudahan kita selamat semua insyaallah. Kita tes lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau pernah minta dulu? Jangan, ini bukan mainan, ini benar ini. Kita tes sampai lulus, baru saya lanjut. Jangan banyak ketawa ibu, kita lagi sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pelajarilah tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sholat? Begitu pun, maaf, boleh saya duduk? Iyalah, boleh. Nah, Nabi kalau salam tidak sama seperti kita. Kita kalau salam kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini ada suara, kadang-kadang di sini tidak ada suara. Salah itu, Pak. Kapan satu suara ini berlaku? Kapan cukup satu salam? Kalau sholat jenazah. Kalau sholat fardu, dua-duanya harus bersuara. Dan pun salamannya bukan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan mainan. Nabi kalau salam di saat sudah mau selesaikan sholat, dua pipi ini Pak, dua pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang. Hatta yura bayadha khaddaihi, kelihatanlah dua pipi ini. Berarti apa? Bagaimana Nabi sholat kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Minta tolong bapak-bapak, jangan main-mainlah dalam sholat. Sholat itu bukan asal tegak untuk sujud Pak. Jangan menipu diri sendiri. Saya akan bahas sesuatu tema. Innama ya'muru masajidallah. Yang itu adalah di antara artinya makmurkan masjid, yang itu adalah ini. Perbaikilah sholatmu dan perbaikilah bacaanmu. Bapak-bapak yang terhormat, ada 5 pilihan dari Nabi. Kalau tidak bisa hafal Quran, maka baca. Tidak bisa baca, maka mendengar. Tidak bisa mendengar, maka membantu. Tidak bisa membantu, tidak bisa hafal. Tidak bisa baca, tidak bisa mendengar, tidak bisa membantu, maka pilihlah yang kelima, matilah. Itulah kata Nabi, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala aw muhibban wala takun khamisan fadubla. Apa artinya? Yang itu adalah kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Menghafal Al-Quran ini Pak, wallahi mudah sekali. Tapi untuk menjaga hafalan Al-Quran itulah yang sulit. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena kita ini bisa cepat hafal dengan sesuatu yang kita sering ulangkan. Kalau kita sering mendengar lagu-lagu, maka kita juga akan cepat hafal. Semua yang ada di sini hafal lagu. Semua. Saya bisa buktikan sekarang. Coba dengan satu suara. Janda yang mana yang kau senangi. Lanjut. Yang ketawa berarti hafal. Hafal semua kan? Itu tandanya kamu itu mudah menghafal Al-Quran. Saya mulai menghafal Al-Quran dari usia upin-ipin kayak gini, dari usia 4 tahun. Selesai hafal Al-Quran di usia 11 tahun. Yang mengajarkan saya itu adalah ibu saya. Saya ini bukan dari lulusan pondok pesantren.
Tapi pendidikan Makkah lebih keras, lebih tegas daripada pendidikan pondok. Kita di sana harus mengutamakan anak-anak ini harus menghafal Quran. Yang ngajarin saya itu adalah ibu saya. Kayak gimana caranya? Sambil masak dia itu baca ayat Al-Quran. Contoh supaya cepat faham. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma Saya tidak main. Ibu-ibu kalau masak kayak gini kan? Itu ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sambil masak live TikTok kan? Silakan. Ayo. Gimana anaknya mau jadi hafal? Gimana mau melihat anaknya jadi seorang yang hafal Quran, sedangkan ibu tidak pernah kasih contoh yang baik. Ditambah lagi bapaknya tidak ada waktu sama sekali untuk anaknya. Ngakulah Pak. Selalu kita menyalahkan ibu. Sebenarnya bukan salahnya ibu, salahnya bapak. Memang benar ibu ini yaitu adalah sebagai sekolah. Tapi sekolah itu tergantung mudirnya. Mudirnya sekolah siapa? Laki-laki. Kalau mudirnya tegas, sekolahnya benar. Tapi kalau mudirnya acak-acak, itu pun begitu pun sekolahnya tidak jelas. Benar kan Pak? Minta tolong kerjasama. Jangan cuma hanya di malam kerjasama, lalu dulu tidak mau kerjasama. Harus kerjasama. Ayah saya, beliau tak hafal Quran, tapi beliau setelah sholat maghrib, HP ini dimatikan total, bukan datanya, total dimatikan, ditaruh kayak gini. Dikumpulkanlah anak-anak. Ayo nak, sini kemari nak. Buka ayat Al-Quran, buka mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Lanjut nak. Qumil laila illa qalila. Lanjut nak. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Lanjut nak. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itulah pendidikan zaman dulu. Kalau zaman sekarang dua-duanya sibuk dengan mengejar dunia. Gila. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tak hafal Quran, lalu kemudian tak mau berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah anak-anaknya hafal Quran. Jangan cuma hanya mengaminkan, dilaksanakan. Minta tolong Pak, saya angkat dua jari ini Pak. Saya sebagai anak muda, usia saya ini masih 28, masih muda, masih giut, masih imut, masih ganteng, masih berlagu. Saya ini, walaupun hanya saya ini penceramah, sampai sekarang saya butuh perhatian dari orang tua saya. Kalau tidak ada perhatian dari orang tua saya, maka seenak-enaknya saya akan ceramah. Tanpa orang tua, kita itu tidak tentu arah jalannya kita. Maka minta tolong, wahai bapak-bapak yang ada di sini, tolonglah kosongkanlah waktunya untuk anaknya. Ngajilah bersama. Tak bisa hafal Al-Quran Pak, maka baca. Walaupun bacaannya bapak dengan ibu bacaannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Walaupun bacaannya kayak gini, jangan putus asa. Allah itu akan kasih dua pahala dibanding saya yang sudah belajar. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Bapak-bapak, minta tolong. Ibu-ibu, minta tolong. Kalau ada orang ngaji, maka diamlah. Jangan banyak berbicara di saat ada orang lagi ngaji. Mengapa? Kata ulama Makkah, kalau ada orang
Orang lagi ngaji, diamlah sejenak, dengarkanlah ayat Al-Quran ini. Seperti tadi, luar biasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Orang-orang yang tidak mau mendengar Al-Quran, maka hatinya ini akan menjadi hitam. Dari mana tahu Bapak Ibu kalau ingin tahu hati ini putih, hati ini masih bersih apa hitam? Cobalah buka Al-Quran, peganglah Al-Quran ini. Kalau baru engkau buka Al-Quran, lalu muncul perasaan ngantuk, malas, bosan, satu kali, dua kali, tiga kali, itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau sering buka Al-Quran, tapi sering muncul perasaan ngantuk, malas, bosan, bahkan engkau mengutamakan HP ini dibanding ini, berarti Allah itu sudah bosan terhadap engkau. Ceklah hatinya ini. Siapa yang tahu? Diri sendiri. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya gelap. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sering menengok Quran sampai berdebu Quran itu, tidak pernah dibaca. La ilaha illallah. Lalu ingin mendapat kesenangan, kebahagiaan, tidak akan dapat. Wallahi tidak akan dapat. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Dialah yang menurunkan ketenangan, dialah yang menurunkan kebahagiaan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Aduh, mulai lapar jemaah ini. Nah, minta tolong Pak, kaji lah Pak, kaji lah. Saya dengar di Indonesia ini bentar lagi akan mendapat ujian, yaitu adalah gempa. Benar kan? Tak salah satu caranya supaya mencegah gempa ini tidak lain tidak mungkin dengan sibuk membaca Al-Quran. Tolonglah Pak. Indonesia ini salah satu negara yang mayoritas Islam, Muslim. Tapi apakah Muslim benar lalu ngaji? Apakah cuma hanya Muslim KTP? Engkau lah yang tahu. Tidak bisa hafal Quran, baca. Tidak bisa baca, mendengar. Tidak bisa mendengar, membantu. Tak bisa apa tempat ini, matilah. Tidak. Minta tolonglah, perbaikilah wudhumu, perbaikilah bacaanmu, perbaikilah suratmu. Itulah supaya kita ini bisa ukhuwah Islamiyah. Dan minta tolong Pak, maaf ya, jangan tersinggung ya. Jabatan yang kau dapat itu cuma hanya titipan Pak. Jangan karena engkau dapat jabatan lalu engkau salam sama saya kayak gini. Sini cepat. Banyak orang, maaf ya. Sini cepat. Banyak orang kalau dapat jabatan kayak gini salamannya. Tangannya di sini. Sudah pegang datang. Salamannya kayak gini. Namanya Ustaz. Dari mana Ustaz? Oh ya Ustaz. Jangan cium tuh. Kayak gini salamannya. Ya Ustaz, dari mana Ustaz? Saya bukan kayak gini tata cara Nabi SAW. Salah. Nabi berkata, kalau mau salaman sama orang tua ataupun sama guru Pak, minta tolong ajarkanlah lebih-lebihnya. Ma'amin muslimaini, kalau ada dua orang muslim yaltaqiyani, apa artinya yaltaqiyani? Bertatap muka. Lalu kemudian fayatasafahani, artinya tasafahani, salaman. Kalau mau salaman, ini dengan angkat tangannya. Dengan ini harus berjumpa. Berarti kayak gini, Assalamualaikum. Ini banyak yang salaman sama saya kayak gini. Itu bukan salaman. Atau salamannya kayak gini, ujung jari. Itu bukan salaman. Ini namanya ngasih amplop. Dan saya tidak nerima amplop, langsung transfer. Kalau mau salaman sama guru, sama orang tua, khususan orang tua, ciumlah di sini, ciumlah di sini. Contoh, antum jangan lupa, saya aja. Ini bukan mainan. Assalamualaikum Ustaz. Serius? Ketawa.
pula. Kalau, makasih. Kalau selamanya di sini namanya ta'adduban, bahasa Arabnya. Apa namanya? Ta'adduban dengan satu suara. Apa namanya? Apa artinya ta'adduban? Penghormatan. Apa? Kalau ciumannya di sini namanya takarruman. Apa? Kalau di sini artinya minta keberkahan. Saya tidak banyak cakap. Tadi pas saya masuk di sini, saya cium semua tangan-tangan yang sudah atur-atur. Mengapa? Karena sadar diri saya ini masih bocil. Walaupun saya ini berewo ibu, saya ini masih 28. Bagi yang mau janda-janda boleh di sini. Ciumlah, datanglah, minta keberkahan, minta doa dari orang tua. Jangan sombong. Saya ini, walaupun saya ini penceramah, sampai sekarang saya dimarahin sama orang tua. Bayangkan, sampai sekarang. Ayah saya selalu berkata, nah, kalau ceramah jangan terlalu keras, biasa-biasa wae, biasa-biasa saja. Sampaikanlah yang ada pelajarannya dan diiringi dengan lucu-lucunya supaya orang suka dengan pengajian. Dan kalau engkau mau isi pengajian, suaranya jangan terlalu lemah kayak ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita sabar kepada Allah, kita sabar aja Allah. Suaranya harus lega supaya jemaah itu tidak tertidur. Harus Pak. Nah, lalu kemudian di antaranya sifat Nabi SAW. Nabi itu Pak, kalau datang ke suatu acara, Nabi itu selalu datang dalam keadaan senyum, selalu senyum Pak. Dan Nabi senyumnya itu bukan sama seperti kita Pak. Kita kalau senyum kayak gini, Bapak dari mana? Gimana kerjanya Pak? Nampakkanlah dirinya. Nah ini hatta badan nawajidahu. Ini artinya nawajidahu. Dua gigi Nabi ini nampak, yang di atas sama yang di bawah. Berarti Nabi kalau senyum kayak gini. Kita kalau senyum, nampaklah giginya. Jumpa sama siapapun kayak gini. Apa salahnya kalau ditampain giginya? Saya tahu ada yang tidak bergigi di sini terpisah. Lalu kemudian saya akan sampaikan sesuai judul. Perbaikilah sholat, wudu, bacaan, lalu bagaimana tata cara bertamu dengan salaman. Ditambah lagi bagaimana Nabi berdoa. Nabi kalau berdoa apa? Nabi kalau berdoa kayak gini. Allahumma ghifna, Allahumma ghifna, Allahumma ghifna. Jubah Nabi itu tak sama seperti jubah kita Pak. Jubah Nabi dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Ketika Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, masuklah seorang Arab Badawi berkata, Ya Rasulullah, boleh dilakukan? Keringlah ya Allah, keringlah ya Rasulullah, kering kerontang Madinah ini, matilah otak ini ya Rasulullah. Gimana responnya Nabi? Langsung Nabi mengangkat tangan, Allahumma ghifna, Allahumma ghifna. Bapak-bapak, kalau mau berdoa, boleh mengangkat tangannya kayak gini, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Kalau mau sama seperti Nabi kayak gini juga boleh, tapi jangan terlalu lama, ketiak basah. Jubah Nabi itu Pak, dari sini ke bawah. Ketika Nabi berdoa kayak gini, kata sahabat-sahabat yang di bawah, hatta yura bayadu ibtihi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Bayangkan Pak, Nabi itu sifatnya empat. Kalau mau berdoa, Nabi itu sifatnya empat. Pertama, kulitnya putih, sama seperti saya. Beda dengan ibu kan? Ibu di sini putih, sini hitam. Ditambah lagi kakinya berbulu. Nabi itu kulitnya putih, ketiaknya putih. Beda dengan kita, gosong. Sudah gosong seperti bubur kurma. Tolonglah, tolonglah, potonglah ini Pak, bubur kurma ini Pak.
supaya kita ini kalau sujud Pak bisa khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar paling minim baca 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Paling minim kayak gitu Pak. Tapi kita ini kadang-kadang datang ke masjid tidak bisa khusyuk dalam sholat. Mengapa? Karena pas sujud kayak gini yang di samping kita. Allahu Akbar. Sudah kayak gini agak bawa parfum lah. Pingsan kita. Gimana sujud kita kayak gini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bawalah parfum kayak gini. Nih, coba dengarkanlah lagu ini. Nampaknya yang masuk surga cuma ibu-ibu. Bapak-bapak mana suaranya? Bapak capek, saya lagi capek. Belum tidur saya. Dari jam 3 saya dari Garut menuju di sini untuk melihat bebek. Ulang lagi dengan satu suara semua. Yang penting mulutnya bergerak. Ulangi dari awal supaya dapat syafaat dari Nabi. Yuk. Waqaful Mustafa kalwardi nadi. Layak masuk surga. Bagaimana kalau mau pakai parfum itu pun ada ilmunya. Nih lihat. Artinya apa artinya? Waqaful Mustafa akan wardinadi. Dua telapak tangannya Nabi ini Pak. Keringatnya Nabi itu Masya Allah bau keringatnya Nabi itu harum sekali. Kalau kena di tangan kita 3 hari 3 malam tidak akan hilang. Kayak gimana bau keringatnya Nabi? Kayak parfum kasturi. Keluar dinadi kayak gini. Ini lihat tata cara pakai parfum. Pertama diletakkan di sini. Ya, Mas. Di mana? Kedua diletakkanlah di sini. Pertama di mana? Di sini. Kedua di mana? Di sini. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Yang di sini begini. Lalu kemudian begini. Di bawah telinga kanan. Ya, iya. Yang di kiri di bawah telinga kiri. Yang di sini. Nah, lihat. Ya, rumah tempat. Hikmahnya apa? Kalau mau salaman sama orang kayak gini. Tak tolong sini. Saya mau kasih contoh. Ini Ustaz, maaf. Kalau nama sini nanti bisa masuk. Mudah-mudahan uangnya banyak. Bininya banyak. Yang mengaminkan beliau, bukan engkau. Kalau mau salaman sama orang kayak gini, Assalamualaikum. Harum tidak? Iyalah harum. Masya Allah, sudah makasih. Nah,
bukan ditaruh di sini. Nah, lalu kemudian sering-seringlah bawa parfum ini. Wala supaya Bapak menjadi seorang yang bercahaya, janganlah membawa lampu. Itu bukan bercahaya, itu kilo. Sering-sering berselawat, sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil Nabi kalau berdoa kayak gini Pak, kita kalau berdoa kayak gini, benar kan? Dan minta tolong bapak-bapak jangan tersinggung, minta tolong jangan tersinggung. Kalau mau berdoa itu hurufnya itu harus jelas, makharijnya kalimatnya itu harus jelas Pak. Jangan doanya kayak gini. Apa ini? Ini apa? Coba ibu punya anak, anaknya ini minta sesuatu dari ibu. Ibu, apakah ibu akan kasih? Begitulah kita juga terhadap Allah. Kalau mau berdoa harus ada 4 di dalam doa. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ulang lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, keempat, di sini wassalatu, di sini ar-rahmanir-rahim. Wassalatu, kalau lupa dengan wassalatu, yang penting lipstiknya bergerak. Kalau lupa dengan wassalatu, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu angkat tangan ini, minta kepada Allah, ya Allah. Lupa pula saya mau minta apa. Ini Masya Allah makanannya luar biasa, buah-buahannya luar biasa. Tapi ini untuk ditengok apa untuk dimakan ya? Gimana mau dimakan? Tidak dipersilahkan. Saya bercanda Pak, makanan ini semua enak, tapi lebih enak kalau dibungkus. Nah, minta tolong Pak. Dalam arti memakmurkan masjid yang itu adalah apa? Perbaikilah arti tata cara berdoa. Yang kedua, perbaikilah sholatmu. Ketiga, perbaikilah tata cara wudhumu.
Keempat, yaitu adalah perbaikilah tata cara bacaanmu. Minta tolong. Kelima, yaitu adalah Pak, dengarin baik-baik. Sebagai manusia kita ini akan melewati 4 hal. Pertama, susah. Kedua, senang. Ketiga, taat. Keempat, maksiat. Tidak selama-lamanya engkau ini akan susah. Tidak akan selama-lamanya engkau juga akan senang-senang terus. Dan begitu pun tidak akan lama engkau ini, tidak selama-lamanya engkau ini selalu taat-taat terus. Makanya kalau engkau lagi taat, engkau bersyukur, minta dari Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal. Dan tidak akan selama-lamanya juga orang akan maksiat terus. Betapa orang yang banyak taatnya, tapi akhirnya apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mengapa? Karena dia selalu menilai orang-orang ini di neraka, saya di surga. Jangan kayak gini. Belajarlah rendah hati. Belajarlah bahwa kita ini semua pendosa. Apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan insyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira adakah di antara jemaah yang mau parfum ini? Ada berapa orang? Alhamdulillah. Pilih sendiri. Namanya parfum Kesturi. Belilah. Kenapa punya Ustaz Yasin? Jujur Pak, saya menghadapi jamaah ini, ya Allah, merasa tenang sekali. Kok bisa? Saya ini tidak puji, jujur. Saya ini baru pertama kali ketemu sama jamaah yang mereka ngasih kepada saya perasaan mereka sebagai orang tua saya. Di antaranya Bapak Zamzam, Bapak Eko, lalu kemudian Bapak Bunyamin. Tiga-tiga ini dan sama nenek. Empat ini mereka itu kadang-kadang selalu telepon saya, Ustaz di mana, apa kabar, sehat, sekarang di mana? Mereka nanya. Dan saya di Indonesia ini Pak sendiri Pak. Orang tua saya itu semua di Mekah. Tidak ada orang di sini, semua di Mekah. Saya di sini sendirian. Kok bisa saya ke sini? Ya Allah kasih tugas untuk datang ke sini. Dan saya terharu sekali dengan jemaah yang tersebut ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, insya Allah jemaah tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Minta tolong jangan bawa perasaan ketika mendengar ceramah. Saya menyampaikan sesuai judul. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak, maka rasakanlah. Bukan salah saya. Tolonglah, doakanlah saya ini Pak. Saya ini masih muda, usia saya 28. Saya ini banyak dosa. Dosa saya yaitu adalah setiap 4 hari pindah kota, selalu naik pesawat. Apa dosa saya? Selalu menengok pramugari. Dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi. Maka tolonglah doakanlah saya supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kawinkan saudara. Jemaah ini dendam dari tadi. Nggak sungguh, saya nggak mau isi kajian lagi. Mudah-mudahan mati dalam keadaan sobat pare. Dendam dan hatinya tidak bersih berarti. Ada rasa gimana itu? Saya masih ada pengajian besok. Disuruh mati dalam keadaan sobat. Bapak kalau mau foto saya, jangan foto saya di saat mulut saya ini. Kasih tahu dulu. Lagi Pak. Nah, lagi Pak. Nanti saya lagi bicara, mulut saya lagi di foto, itu dihapus itu Pak. Nah, kita tutup acara ini dengan doa. Sebelum tutup acara ini dengan doa,
satu pesan saya dari saya untuk jemaah ini, dengerin baik-baik. Di dunia ini kalau kita ingin ngurus STNK, SIM, KTP dan sertifikat, kalau tidak ada kenalan dengan orang dalam maka akan susah mengurus urusan tersebut. Benar kan Pak? Kita ini jelas-jelas mau masuk surga dan kita ini ingin dijemput oleh Nabi. Benar kan? Kira-kira gimana caranya supaya Nabi menjemput kita? Maka tidak lain tidak mungkin dari sekarang selalu bersolawat, supaya Nabi ini tahu, oh engkau ini yang selalu salaman sama saya, oh engkau ini yang selalu bersolawat kepada saya. Maka kata Nabi, kata ulama, idza aradallahu bi'abdin, kalau engkau ingin dalam suatu, dalam kebaikan rumah tangganya, kebaikan dalam usahanya, kebaikan dalam pekerjaannya, ingin selalu dalam kebaikan, yassarallahu lisanahu, Allah memudahkan lisannya ini bisalati ala nabi alaihi salatu wassalam, supaya sering-sering berselawat. Pesan saya yang terakhir, bapak-bapak, tolong disampaikan ke anak-anaknya. Nih Pak, dengarin. Kalau ada orang main HP di saat khotib lagi menyampaikan khutbah Jumat, itu Jumatnya batal. Itu kata Nabi Pak, bukan kata saya. Di masa Nabi, di zaman Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, di bawah ada yang lagi main batu. Kata Nabi apa? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main batu maka batallah salatnya, batallah Jumatnya dia. Bukan pula batal, lagha artinya jangan mainlah. Kalau dikiaskan di zaman sekarang, kami tidak main batu, kami ini main TikTok. Khatib lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min. Lalu jemaah yang di bawah tertidur. Kapan dia bangun? Kalau imam berkata, barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Apa ya? Engkau ini datang ke masjid ini mendengar khutbah Jumat apa untuk main HP? Lebih bagus tertidur daripada main HP. Minta tolong, jangan main-main waktu sholat, jangan main-main waktu lagi bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Iko, Bapak Zamzam, Bapak Bunyamin, untuk semua jemaah yang ada di sini, yang saya menganggap sebagai seperti ayah saya, semua yang ada di sini, termasuk Bapak TNI. Masya Allah. Mana pistolnya? Nanti saya mau minta Pak. Dan mau tembak kepala jemaah ini yang berkata mati dalam keadaan musuhnya mati. Tembak kepala itu. Kita tutup acara ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri lapangkan dada urusan kami ya Allah, wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah, waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran, warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah derajat orang tua kami ya Allah, balighna ziyarat baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah, baliklah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada yang hadir di sini. Mudah-mudahan panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanamnya, banyak rezekinya. Untuk ibu-ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Untuk bapak-bapak banyak bininya. Jangan langsung bubar, jangan langsung pulang. Ada kabar gembira dari website kita, yaitu adalah Ustaz Abdul Basit. Ini Allah. Ini ketua DKM Masjid An-Nabawi. Masya Allah, sudah jelas uangnya banyak, perutnya juga panjang. Masya Allah, jangan ditahan ini. Kata ada kabar gembira dari beliau untuk jamaah. Apa kabar gembiranya? Yaitu adalah setelah selesai acara ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.